wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, saya Putra Oktaviani dari Rahma Fitriani. Kali ini saya dan beserta rekan saya akan mewawancarai tokoh nasional, yaitu seorang dosen Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Riri Satria. Selamat siang Bapak. Siang semuanya. Nah, sedikit info nih ya tentang Bapak Riri Satria ini, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Selain itu, Pak Riri juga merupakan seorang founder, juga CEO dari Value Alignment Advisor Group yang bergerak di bidang manajemen, strategis dan transformasi digital. Nah, selain itu juga beliau merupakan seorang komisaris di sebuah BUMN PT Jakarta International Container Terminal atau yang biasa disebut dengan JICT. Nah, hal yang menarik yaitu Bapak Riri juga merupakan seorang penyair. Kalau kesibukan ya sebagai seorang dosen ngajar pasti ya. Iya, ngajar di S1, di S2. Kemudian juga kadang-kadang diundang jadi pembicara seminar ke sana kemari. Kemudian juga tentu saja tadi disebut ada di GICT, Jakarta International Container Terminal, juga kesibukan tetap berjalan seperti biasanya. Dan ya, di sela-sela itu tetap menulis puisi bersama teman-teman para penyair. Kira-kira gitulah kesibukan dari waktu ke waktu. Boleh dilanjut? Seperti yang saya ketahui ya Pak Riri ini kan seorang dosen Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Lalu juga Bapak juga menjadi founder, sekaligus CEO, lalu juga serta komisaris dari sebuah BUMN. Dan menurut saya itu sangat sibuk. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara kegiatan sastra dan berkarya? Gini, ilmunya ada, namanya time management. Nah, sekarang kita mesti lihat ya, time management kita tuh seperti apa. Apa yang menjadi prioritas buat kita, apa yang bisa kita kerjakan dengan cepat, apa yang bisa kita tunda, dan segala macam. Nah, membagi waktu itu tergantung itu semua. Gitu ya. Tentu saja yang menjadi prioritas utama adalah pekerjaan dan segala macam. Nah, tentu ini diharapkan tidak terjadi benturan. Tetapi kalau terjadi benturan, ya mungkin harus ada yang dikalahkan, harus ada yang digeser, dan segala macam. Nah, itu kita membuat namanya time management. Kalau saya menyebutnya adalah time priority matrix. Itu ada ilmunya, time management itu. Nah, itu bagaimana kita memplotting mana kegiatan yang penting, yang bisa ditunda, mana yang bisa diabaikan, dan sebagainya. Saya menggunakan itu saja. Dan secara naluriah itu sudah berada pada diri saya, karena saya terbiasa menggunakan time management ini sejak SMP. Jadi saya udah, ya begitulah, secara naluriah aja. Gitu. Berarti emang harus dipentingkan dulu prioritas Ya, dulu ya, betul. apa ya? Skala prioritas ya. Dan tentu saja menentukan prioritas itu juga ada tekniknya. Misalnya tentang manfaatnya, kemudian juga kegentingannya, kepentingannya, dan segala macam itu ada. Baik Bapak, mungkin boleh pertanyaan dari saya ya Pak ya. Izin bertanya Pak, Bapak ini kan bagaimana Bapak itu memulai untuk menjadi seorang penyair hingga puisi Bapak itu sudah tersiar di sejumlah media. Jadi mungkin banyak orang salah paham, seolah-olah saya nulis puisi itu belakangan. Iya. Padahal saya nulis puisi sejak SMP. Jadi saya duluan menulis puisi daripada menulis ilmiah. Jadi saya tidak ujuk-ujuk belakangan, tidak. Jadi ketika SMP saya tuh menulis puisi, saya tampil di berbagai event puisi, SMA juga gitu. Tapi bedanya adalah di SMA saya juga banyak, terutama sejak SMP sampai SMA saya bergerak juga di bidang sains. Jadi saya mendirikan kelompok ilmiah remaja, dan kalau boleh nyombong dikit, saya tidak pernah tidak juara satu di kelas. Berarti kan sudah berprestasi di Ya, sekolah. dan pada saya SMA kelas 2, saya juara pertama lomba penelitian ilmiah remaja se-Indonesia. Jadi saya ngalahin anak SMA se-Indonesia. Nah, ini memang artinya apa? Artinya bagaimana membalance hidup kita. Menyeimbangi ya. Menyeimbang.
Banyak stigma dulu kalau orang berpuisi itu adalah orang yang kurang kerjaan. Saya bilang tidak. Saya menekuni dunia fisika, matematika, dan saya anak fisika matematika. Saya juara kelas, saya juara ilmiah, juara lomba karya ilmiah se-Indonesia, tapi saya menulis puisi. Berarti memang utama Bapak itu di puisi baru. Iya, saya menulis pertama kali puisi justru. Saya izin penasaran ya Pak. Boleh. Dalam menulis puisi nih Pak, sebelum menulisnya itu ada nggak sih proses atau bagaimana proses Bapak dalam menulis puisi? Apakah ada kebiasaan tertentu gitu supaya mendapatkan inspirasi dalam menuangkan? Enggak juga. Jadi menulis puisi itu apa saja bisa muncul momen untuk wah ini jadi ide untuk dituliskan jadi puisi. Bisa ketika saya jalan, bisa ketika saya lagi bersedih, ketika saya lagi kemana, atau ketika saya lagi mengajar, ada itu, atau ketika saya menghadapi konflik, semua bisa jadi puisi. Tidak ada sesuatu yang khusus. Karena gini, puisi itu tentu saja buat saya tidak steril dari situasi keseharian dan sosial yang saya alami. Jadi dia lahir dari sana. Boleh dong. Iya, tadi saya sudah mendengar Bapak sudah menerbitkan Metaverse, terus juga ada Jendela, terus Winter in Paris, Siluet Senja, dan juga iya. Jadi saya sedikit penasaran dengan makna buku puisi yang Bapak tentang Winter in Paris. Pasti ada makna tersendiri sehingga Bapak bisa membuat buku itu. Kalau boleh saya tahu. Jadi waktu itu saya sekolah S3 di Paris. Kadang-kadang sore-sore atau itu saya jalan keliling Paris. Jadi itu bercerita tentang Paris dan apa yang saya alami di Paris. Jadi dia bercerita tentang Paris dan apa yang saya alami di Paris. Itu bercerita mengenai tekanan yang saya alami ketika kuliah dan sebagainya. Berarti dari kisah Bapak sendiri ya? Iya, iya, puisi, semua puisi saya adalah kisah saya. Atau setidaknya kisah orang yang dia ceritakan ke saya. Macam tentang perjalanan sejarah teman-teman, ini, itu, dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi itu bukunya lebih banyak ke sini. Pengalaman pribadi ya Pak? Sangat seru pengalaman pribadi Bapak di teman-teman. Saya boleh mengatakan saya beruntung ya, pengalaman hidup saya tuh kompleks gitu. Ada nuansa saintifik, nuansa manajerial, ekonomi, nuansa penelitian, nuansa seni, gitu. Banyak. Di berbagai bidang ya Pak? Ya, kalau kayak seni di samping sastra, aku kan juga punya ijazah musik. Oh, menarik ya. Sangat menarik. Multitasking. Dan aku juga melukis. Makanya kalau kalian lihat buku biografi saya, judulnya coba lihat. Ada nggak yang perhatiin judulnya apa? Satria Setengah Abad Perjalanan Sang Polimet. Tahu nggak kalian polimet? Polimet itu adalah istilah psikologi untuk manusia yang menekuni banyak hal dalam hidupnya yang buat orang biasa seolah-olah tidak berhubungan, tapi bagi orang itu adalah saling berkaitan. Dan itu dia meninggalkan jejak prestasi atau setidaknya jejak di setiap bidang dia tekuni, bukan sekedar mampu. Karakter orang, seseorang yang kan banyak dalam sejarah gitu ya. Kalau kalian lihat ya, mungkin kalian pernah mendengar ada namanya grup heavy metal namanya apa ya, saya lupa gitu ya. Grup heavy metal, penyanyinya itu tatoan gitu ya, rambutnya kayak punk gitu, wah, teriak gitu ya. Tidak ada yang tahu dia adalah doktor biologi molekuler dari UCLA, dan tidak ada yang tahu dia itu adalah doktor matematika. Doktor loh. Dia punya 2 gelar doktor, tapi dia tampil di panggung. Nah, itu adalah manusia-manusia yang memang aneh. Mungkin saya anehnya masih ringan. Banyak yang anehnya lebih berat. Dan itu disebut polimet. Polimet. Nanti kalian bisa baca di sana apa itu polimet. Oke Bapak, kan tadi udah bahas tentang buku Winter in Jendela. Saya mau bahas tentang buku Metaverse nih Pak. Itu kan buku kumpulan-kumpulan puisi ya Pak.
Nah, untuk kuisnya itu sama seperti pertanyaan rekan saya tadi, itu juga di dalam buku itu berdasarkan pengalaman atau Semua berdasarkan pengalaman. Di pengalaman yang dikombinasikan dengan imajinasi. Maka pengalaman dan imajinasi itulah puisi. Kalau pengalaman tok tanpa imajinasi itu namanya jurnalistik. Kalau pengalaman tok diolah secara ilmiah namanya karya ilmiah. ilmu baru nih? Iya, ilmu baru. Dapat ilmu baru. Oke, kesan saya simpel. Tuliskanlah semua yang kamu alami, sampaikanlah pemikiranmu dan gagasanmu kepada dunia. Apapun itu, sampaikanlah. Karena kita boleh tiada suatu saat, tapi karya kita Abah terus abadi. Ngalir. Masih tentang buku Metaverse nih Pak. Di dalam buku itu kan ini yang menarik sih menurut saya. Jadi kan di buku itu tadi saya sempat baca ada beberapa diksi-diksi yang Bapak gunakan itu diksi Iya. seperti matematika gitu-gitu. judulnya aja Juga- udah metaverse. Iya. Nah, itu kan banyak mungkin apa ya? Banyak orang yang bertanya gitu ya. Itu Bapak alasannya mengapa menggunakan diksi-diksi? Karena background saya teknologi. Simpel aja. Saya orang teknologi, orang ilmu komputer, orang digital, orang matematik. Itu background. Dan semua itu bisa menjadi bahasa yang puitis. Puisi itu kan tidak hanya rembulan, langit, laut, kamu, aku, jatuh cinta, patah hati. Bukan itu doang kan puisi itu. Iya, betul. Nah, itu bukan apa ya? Ya puisi itu bisa macam-macam diksi yang kita gunakan. Justru itu yang Termasuk bikin kan- menarik ya Pak. Iya tergantung, gitu ya. Buku puisi saya yang terakhir itu judulnya Algoritma. Jadi saya ingin mengatakan kepada dunia bahwa, yang dimaksud dengan puisi itu juga bisa menggunakan diksi-diksi yang secara tradisional dipergunakan dalam dunia yang mungkin tidak ada kaitannya dengan sastra. Selagi sebuah kata itu ada dalam kamus atau ensiklopedi, maka dia bisa jadi puisi. Gitu. Cuma karena banyak yang nulis puisi itu bukan orang teknologi, ya jarang dipergunakan. Iya, benar. Karena rata-rata diksinya juga sastra Pak yang kita ketahuin gitu di dalam Iya, ini. diksinya itu melulu gitu ya. Iya, oke saya baru tahu Iya. teknologi dari Bapak. Iya, begitulah. Jadi ketika kita menulis puisi bisa macam-macam. Iya Pak. Berarti ada ya Pak pengaruh teknologi di dalam puisi yang Bapak ini? Ada banget, saya menggunakan metaforanya banyak teknologi, matematika, dan segala macam. Makanya kalian lihat di sana, buat saya, ada tulisan di situ, buat saya, persamaan matematika, algoritma pemrograman, dan puisi itu ada kesamaan. Yaitu sama-sama menggambarkan situasi yang kompleks dengan menggunakan simbol-simbol yang sederhana. Jadi buat saya, persamaan gravitasi itu adalah puisi. Mengapa? Karena dia menggambarkan alam semesta begitu indah. Bahasanya namanya matematika. Tapi itu adalah puisi. Science is the poetry of the universe and mathematics is the language. Wih, keren Pak. Baru ini ketemu sama orang yang luar Iya, biasa. kayak yang dari yang kita tahu juga kan Iya. kayak biasanya diksi-diksi juga ngambilnya dari sastra dan ternyata bisa juga dari teknologi. Iyalah. Kita bicara garis sejajar, garis lurus, persamaan gitu. Ya mindsetnya untuk mengatakan bahwa dunia sudah berubah, itu yang paling penting. Banyak orang yang menolak transformasi digital karena tidak siap menerima perubahan. Contoh paling sederhana adalah guru dan dosen banyak yang tidak siap dan mereka tidak bisa mengajar secara digital. Jadi itu adalah yang pertama. Dan ketika yang tidak siap itu adalah guru dan dosen, cilaka kita. Mindset mereka harus berubah. Jadi calon guru barangkali guru di zaman teknologi, bukan guru di zaman batu. Ya, gitu. Jadi kalian harus tune in dengan teknologi. Yang namanya nanti masa depan, coding, pemrograman itu bukan mainan anak-anak ilmu komputer saja.
di Singapura anak SD sudah diajar pemrograman. Jadi everybody programming. Hari ini kuliah kecerdasan buatan sudah diajarkan di Fakultas Ekonomi, bahkan di UI kecerdasan buatan diajarkan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Iya. Jadi tidak ada cerita lagi di masa depan anak-anak yang menekuni atau mereka menekuni sastra tapi buta teknologi, nggak ada lagi tuh Mbak. Karena dunia kita sudah itu. Teknologi bukanlah sesuatu yang terasing, tapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Iya Pak. Saya izin bertanya nih Pak. Ada nggak sih Pak tantangan atau mungkin sedikit tips dari Bapak ketika kita ingin membagi waktu? Karena kan Bapak kan dari latar belakang itu kan pengalamannya. Bagi waktu itu pertama punya timetable, timeline. Ada di sini. Dipakai nggak kalendernya? Yang satu. Yang kedua tentukan mana yang prioritas segala macam. Skala prioritas. Itu aja, simple. Dan tips saya satu, jangan hanya berteori tapi kerjakan. Praktek ya. Praktekkan. Kita manusia itu kan tidak selalu ingat ya. Iya. Memang ada manusia daya ingat yang tinggi, ada yang kurang. Tapi ketika semua itu tercatat di scheduling sistem kita, ya insya Allah jadi buat. Harapan saya, anak-anak muda Indonesia kayak kalian menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Amin Pak. Jadi jangan sampai nanti yang mengatur transformasi digital Indonesia itu adalah anak-anak seusia kalian dari negara tetangga atau negara Eropa. Saya bisa nangis sebagai dosen. Iya, benar. Terus kita harus mempersiapkan diri ya Pak. Iya, harus. Makanya kalian tahu 4 pilar belajar versi UNESCO. Learn to know, learn to be, learn to be able, learn to live together. Itu harus kalian pegang. Masa lebih tahu saya pendidikan pada kalian? Baik. Terima kasih banyak atas informasinya yang sangat Sukses ya. baru, banyak Sukses ilmu semuanya. baru yang kita dapatkan. Iya. Baik, terima kasih. Makasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya kebetulan beritanya. Did I get my expectations so high?